Panggung politik memanas, dinamika kekuasaan terus bergulir. Sorotan tertuju pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebuah lembaga vital dalam roda pemerintahan. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Sang Menteri Koordinator, hadir di Senayan membawa usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 mendatang. Sebuah agenda penting yang akan menentukan arah pembangunan. Angka yang diajukan besar, sebuah investasi yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan. Namun di baliknya, ada narasi besar tentang masa depan pembangunan Indonesia. Sebuah visi yang ingin diwujudkan melalui infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar rapat kerja, tapi pertaruhan visi, sebuah komitmen untuk membangun negeri. AHY menegaskan, tantangan infrastruktur kini jauh lebih kompleks, membutuhkan solusi inovatif dan terintegrasi. Perubahan iklim, dengan segala dampaknya, kebutuhan transportasi modern yang efisien dan ramah lingkungan, dan efisiensi birokrasi yang menjadi kunci kelancaran pembangunan. Permintaan anggaran ini jadi perbincangan publik. Untuk apa dana tambahan ini? Pertanyaan yang wajar dari masyarakat yang ingin tahu kemana uang mereka akan digunakan. AHY menjelaskan, dana itu bukan hanya untuk membangun fisik semata, melainkan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian proyek strategis nasional agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia ingin kementeriannya lincah mengawal proyek-proyek besar, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, seperti Giant Seawall dan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dua proyek ambisius yang akan mengubah wajah transportasi Indonesia. Setiap kepemimpinan membawa prioritas baru, sebuah semangat baru untuk membangun negeri, dan AHY ingin memastikan program unggulan pemerintah berjalan tanpa hambatan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia harus mampu merajut kepentingan lintas kementerian menjadi satu visi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Rapat di Komisi 5 menjadi panggung pembuktian, sebuah kesempatan untuk meyakinkan para wakil rakyat. Setiap rupiah yang diminta harus berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. AHY menekankan, ini bukan lagi soal wacana dan janji-janji manis, tapi eksekusi rencana raksasa yang akan mengubah wajah Indonesia. Anggaran tambahan adalah bahan bakar agar mesin birokrasi bisa berlari lebih kencang, mewujudkan pembangunan yang efisien dan tepat waktu. Ia harus menerjemahkan visi besar Presiden menjadi langkah konkret, memastikan setiap program berjalan sesuai harapan. Proyek Giant Seawall dan kereta cepat jadi simbol ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan infrastruktur modern. AHY ingin memastikan kementeriannya jadi penggerak utama pembangunan nasional, motor penggerak kemajuan bangsa. Semua bermuara pada satu tujuan, kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mardu Vutspolnimas. Mari kita bedah angkanya secara mendalam. Kita akan menelusuri bagaimana anggaran negara dialokasikan dan mengapa. Kementerian Koordinator awalnya mendapat pagu indikatif 300,5 miliar untuk tahun 2025. Angka ini merupakan perkiraan awal dari kebutuhan yang diajukan. Setelah evaluasi yang komprehensif, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, menilai angka itu tak cukup. Hal ini dikarenakan kebutuhan mendesak untuk mengawal proyek raksasa yang memiliki dampak signifikan bagi negara, seperti Giant Seawall dan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Oleh karena itu, usulan tambahan sebesar 210 miliar diajukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi 507 miliar. Sebuah angka yang signifikan, namun dianggap krusial untuk kelancaran proyek. Dana ini bukan dialokasikan untuk kemewahan atau hal-hal yang bersifat konsumtif, melainkan untuk kebutuhan mendasar yang mendukung keberhasilan proyek-proyek strategis. Seperti pelaksanaan kajian teknis yang mendalam, survei lapangan yang akurat, koordinasi lintas kementerian yang efektif, serta pengawasan proyek yang ketat dan berkelanjutan. Tanpa anggaran yang memadai, fungsi koordinasi antar berbagai pihak bisa menjadi tumpul dan tidak efektif. Dan pada akhirnya, proyek-proyek besar berisiko mangkrak dan tidak dapat diselesaikan. Giant Seawall dan kereta cepat membutuhkan studi mendalam yang melibatkan berbagai ahli, pengawasan ketat terhadap setiap tahapan pembangunan, dan koordinasi tinggi antar pihak terkait. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek ini adalah investasi berharga untuk masa depan bangsa, yang bertujuan untuk mencegah pembengkakan biaya yang tidak terkendali
dan keterlambatan proyek yang merugikan. Kesalahan kecil dalam perencanaan awal saja bisa berakibat pada kerugian hingga triliunan rupiah. Oleh karena itu, dana ratusan miliar di awal merupakan bentuk mitigasi risiko yang penting, bukan pemborosan anggaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini adalah upaya strategis yang terencana dengan matang, bukan sekadar tambahan anggaran tanpa tujuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk mencapai manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa meninggalkan masalah atau beban yang akan dirasakan di masa depan. Salah satu fokus utama AHI adalah penataan ruang dan pembangunan wilayah. Ini adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan layak huni bagi seluruh masyarakat. Pembangunan harus dimulai dari perencanaan ruang yang benar, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, agar tidak semrawut dan tumpang tindih yang dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan yang serius. AHI ingin memastikan setiap jengkal tanah dimanfaatkan sesuai peruntukan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sinkronisasi tata ruang nasional hingga daerah jadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Agar pembangunan merata dan adil, sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia yang seringkali terabaikan harus mendapat perhatian sama, membangun dari pinggiran dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Kebijakan satu peta diintegrasikan sebagai upaya untuk menyatukan data dan informasi geospasial, agar konflik lahan dan tumpang tindih izin bisa diminimalisir, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penataan ruang yang baik berdampak langsung pada kualitas hidup, kawasan hijau, drainase, dan lokasi industri yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kementerian Koordinator mengawal integrasi data untuk memastikan kebijakan yang efektif dan efisien, dan kepastian hukum bagi investor serta masyarakat adat, menghormati hak-hak tradisional, dan mendorong investasi yang bertanggung jawab. Dengan fondasi tata ruang yang kokoh, pembangunan infrastruktur lain jadi lebih terarah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AHI menegaskan, sebelum membangun gedung tinggi, lahan harus tertata benar, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Prioritas kedua, pengembangan transportasi multimoda. Sistem ini mengintegrasikan moda darat, laut, dan udara dalam satu jaringan efisien. Tujuannya, menekan biaya logistik, memperlancar arus barang dan orang, serta menghubungkan seluruh pelosok negeri. Indonesia sebagai negara kepulauan butuh konektivitas yang solid. Biaya logistik tinggi akibat sistem transportasi yang belum terintegrasi. AHI mendorong Kementerian Teknis dan BUMN membangun ekosistem transportasi terpadu. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya jadi ikon, tapi tol laut, pelabuhan, dan bandara juga diprioritaskan. Setiap proyek harus terhubung, membentuk gambaran besar konektivitas nasional. Koordinasi intensif diperlukan agar jalur kereta, kawasan industri, dan tata ruang saling mendukung. Kementerian Koordinator memastikan setiap kepingan puzzle infrastruktur tersusun rapi. Anggaran tambahan diharapkan memperkuat kapasitas koordinasi. Tujuan akhirnya, Indonesia terhubung, ekonomi tumbuh. Di balik proyek raksasa, AHI tetap fokus pada infrastruktur dasar. Prioritas ketiga, akses air bersih, listrik, dan telekomunikasi merata hingga pelosok. Tanpa infrastruktur dasar, mustahil bicara kualitas SDM atau pertumbuhan ekonomi inklusif. Masih jutaan keluarga belum menikmati air bersih dan listrik, kesenjangan digital pun nyata. Kementerian Koordinator memastikan program lintas kementerian berjalan sinergis dan tepat sasaran. Fokus pada percepatan SDGs, mengidentifikasi hambatan, dan mendorong terobosan seperti KPBU dan energi terbarukan. Anggaran tambahan digunakan untuk studi dan pemodelan skema inovatif. Prioritas ini soal keadilan sosial infrastruktur dasar untuk semua, bukan hanya kota besar. Setiap warga berhak atas pelayanan dasar yang layak. AHI ingin buah pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Prioritas terakhir, perumahan dan permukiman layak. Masih banyak rakyat belum punya rumah layak, backlog tinggi, permukiman kumuh meluas. Tantangan bukan hanya membangun rumah, tapi juga harga, lahan, pembiayaan, dan penataan kawasan. Kementerian Koordinator jadi dirijen, merumuskan kebijakan dan mendorong kolaborasi dengan swasta, perbankan, dan Pemda.
Program sejuta rumah ditekankan pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan penataan partisipatif, bukan penggusuran. Anggaran tambahan mendukung studi pembiayaan inovatif dan penyederhanaan perizinan. Tujuan, setiap keluarga punya rumah aman, sehat, dan terjangkau. Rumah layak jadi fondasi masa depan yang lebih baik. 2 proyek pembangunan. 2 proyek raksasa jadi sorotan, Giant Sea Wall di Utara Jawa dan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Keduanya proyek strategis nasional. Dampaknya sangat besar bagi ekonomi dan keselamatan. Giant Sea Wall jadi jawaban atas ancaman banjir rob dan penurunan tanah di pesisir utara Jawa. Proyek ini bukan sekadar tembok, tapi pengembangan wilayah pesisir terintegrasi. Kereta cepat Jakarta-Surabaya memangkas waktu tempuh, mendorong pertumbuhan ekonomi baru, dan menurunkan emisi karbon. Skala investasi dan kompleksitasnya sangat tinggi. Kementerian Koordinator memastikan studi kelayakan, AMDAL, dan pembebasan lahan berjalan adil dan transparan. Anggaran tambahan dialokasikan untuk pengawalan proyek ini. Tujuannya, proyek raksasa benar-benar membawa manfaat nyata. Menyadari keterbatasan APBN, AHY aktif mencari investasi baru untuk proyek infrastruktur. Diplomasi ekonomi jadi kunci, menawarkan skema KPBU atau PPP agar swasta ikut membangun. Pemerintah tak harus membiayai semua, swasta diundang berinvestasi dengan jaminan regulasi. Untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall dan kereta cepat, investasi swasta sangat penting. Studi dan kajian awal jadi proposal menarik minat investor. Pemerintah kini fasilitator, bukan satu-satunya aktor pembangunan. Efek domino diharapkan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran rakyat. AHY memastikan investasi sejalan dengan rencana nasional dan memberi manfaat maksimal. Usulan tambahan anggaran AHY bukan sekadar angka, tapi harapan baru pembangunan Indonesia. Dana ini jadi amunisi kementerian untuk mengorkestrasi pembangunan nasional. Manfaatnya jangka panjang, pengawalan proyek strategis, perlindungan dari bencana, dan peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur dasar, transportasi, dan perumahan terencana akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tambahan anggaran berarti pengelolaan proyek lebih profesional dan akuntabel. Siklus positif tercipta, investasi naik, ekonomi tumbuh, lapangan kerja tercipta. Ini investasi untuk masa depan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Bola kini di parlemen, rakyat menanti keputusan terbaik untuk negeri.